Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, pada malam hari ini kita live dalam rangka ingin membahas sebuah jimat ini jimat kayak begini. Ini kayak kalau kayak film-film dulu, kayak contoh kayak jaka tingkir, jaka sembung, atau bari prima lah, apalah begitu ya, biasanya ada kayak begini kan, kayak pendekar-pendekar begitu. Ini ada begininya. Ini adalah jimat ya, sesuatu yang dibuat begitu, baik itu nama-nama apalah begitu, entah itu nama-nama para malaikat, atau mungkin nama-nama para nabi, atau mungkin nama-nama para sahabat, ataupun mungkin kadang juga biasa buat orang jimat begini kayu-kayu, atau mungkin kadang Al-Quran yang dibungkus seperti itu. Kemudian dipakailah kalung-kalung, tujuannya katanya untuk pelindung diri, atau mungkin kadang juga orang biasa menjual-jual, dia jadikan supaya laris dagangannya atau apalah sebagainya. Ini seperti itu ya. Ini adalah kesyirikan, jimat adalah kesyirikan ya. Dan sebagai seorang muslim kita tidak boleh menggunakan sesuatu seperti ini ya. Ini adalah kesyirikan, menggantungkan sesuatu, bergantung kepada sesuatu ini, padahal ini sesuatu apa, cuma benda mati ya. Cuma karena kita meyakini, akhirnya apa, ditunggangilah jin, sehingga jadilah sesuatu itu, entah itu mungkin kayak untuk kayak penglaris mungkin, atau mungkin kayak penjaga-jaga diri, atau mungkin kebal-kebal atau apalah ya. Biasa kan orang-orang kebal biasa ada jimat-jimatnya, entah itu mungkin dipakai kalung atau apa dan sebagainya, seperti itu. Intinya di saat membuat kayak jimat-jimat seperti ini pasti ada tujuannya, seperti itu. Ini saya dapatkan jimat dari keponakan istri saya sendiri, seperti itu. Dan ini katanya dikasih dari ustaznya. Guntur, saya lagi di Cika di Jawa Timur, di Malili. Ini saya lanjut. Ini dikasih dari ustaznya, dia kan keponakannya istri saya itu, dia akan mondok di salah satu pesantren ya di Makassar. Kemudian ustaznya itu datang dari Jawa, kemudian dikasihlah jimat-jimat ini, penjaga-penjaga diri supaya tidak diganggu jin apa dan sebagainya. Dikasih ini, mengenai apa isinya nanti kita buka. Kita bahas dulu mengenai jimat. Ini adalah sesuatu kesyirikan. Kata Nabi SAW, man allaqa tamimatan faqad asyrak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini sahih ya. Nabi SAW mengatakan, barang siapa menggantungkan jimat, maka sungguhnya dia telah berbuat syirik. Semoga selalu dalam Allah SWT. Amin, amin. Terima kasih banyak sepupuku yang ganteng, Masya Allah, Guntur. Oke, lanjut. Sebagaimana kata Nabi SAW, barang siapa menggantungkan jimat, maka sesungguhnya dia telah berbuat syirik ya. Ini jelas hadisnya dari Nabi SAW, hadis riwayat Ibnu Majah, hadisnya sahih. Kemudian dari hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan dari riwayat Ibnu Mas'ud, dan hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Nabi SAW bersabda, innar ruqa wat tama'imah wat tiwalata syirkun
ya. Sesungguhnya apa namanya, jampi-jampi kayak dukun-dukun menjampi-jampi begitu. Kemudian tamimah, jimat-jimat, dan juga tiwala. Tiwala itu sesuatu dipanaskan kayak besi begitu, dibakar kemudian ditempelkan ke tubuh yang sakit. Contoh mungkin tadi sakit apa, bisu atau apa, besi kemudian ditempelkan, itu dikatakan tiwala, ya. Jampi-jampi yang kayak dukun-dukun menjampi-jampi, kemudian jimat dan juga tiwala, kata Nabi SAW, adalah syirik, ya. Jadi itu syirik. Jadi kita jauhi. Ya, sengaja saya live malam ini sebelum kita bakarnya sudah siap korek. Kemudian nanti kita bakar di sini. Kan lagi di rumah. Sengaja saya live sebenarnya supaya apa? Supaya ada manfaatnya, ya. Semoga sahabat-sahabat Facebook saya yang mungkin tidak paham akan hal ini, semoga setelah melihat video ini diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuatu kesyirikan ini bukan sesuatu yang main-main, ya. Kesyirikan itu menghapuskan segala amalan-amalan kita, ibaratnya seperti api yang membakar semua apapun itu. Jadi kesyirikan itu dapat menghanguskan semua pahala sholat, pahala zakat, puasa, haji dan sebagainya. Jadi itu. Ini diyakini dari keponakan istri saya, dia meyakini bahwa ini penangkal, katanya ini penangkal jin. Karena waktu itu dia apa namanya, ada temannya yang sakit yang kesurupan jin seperti itu, dan dia dia meruqyah seperti itu, maksudnya ustaznya meruqyah, kemudian ada santri-santrinya ikut, ada berapa orang, ada lebih 10 orang, dikasihlah ini jimat-jimat langsung dari Jawa ini. Katanya pakai ini supaya untuk penangkal jin, supaya kita tidak bisa diganggu jin. Padahal apa, malah ini sesuatu yang disuka jin, ini sesuatu jin masuk jin ke dalam sini, jadi kan rumah. Setelah dia masuk dalam sini, akhirnya apa, karena kita meyakini, contoh mungkin, oh ini kalau saya ini pakai jimat-jimat, kalau saya kebal, akhirnya itu orang benar-benar kebal, masuk jin ke dalamnya. Akhirnya orang kebal, akhirnya orang yang semakin percaya kepada jimat-jimatnya itu, akhirnya dipakailah terus. Berarti ini ada kesyirikan, dosa besar, ya. Akhirnya dipakailah terus, kan dia, wah ini karena apa, jin itu dia suka mencari celah. Jadi suka mencari kelemahan kita. Kalau kita meyakini sesuatu, sudahlah, masuklah jin sini. Setelah dia masuk di sini, kemudian membuat supaya apa, apa namanya, contoh mungkin kayak ada juga jimat-jimat begini, entah itu dipakai di kalung-kalung atau apa, kayak biasa, kayak mungkin kayak laki-laki biasa dibayar kata ini untuk pelet-pelet. Kalau saya pakai ini jimat-jimat, wah pokoknya saya gampang dapat perempuan, gampang taklukkan perempuan, apalah dan lain sebagainya. Seperti itu. Sudah masuk ke jin, akhirnya betul-betul kalau di bawah itu anunya, ini bandang-bandangnya di bawah begini. Nah, kayak begini, akhirnya betul-betul jadi itu anunya, karena ada jin dalamnya. Setelah dia masuk dalam jin itu, sambil dia mencari celah-celah untuk masuk ke dalam tubuh kita, di sini dulu dia, seperti itu. Jadi itu, ya, semoga saja ada manfaatnya. Oke, baik, kita cek. Oh, ada mas apa, ada komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, kalau jimat itu semacam tulisan Al-Quran, apa bisa juga dibakar? Baik, bisa kita bakar. Jangan kan seperti itu. Contoh mungkin kalau kayak apa namanya, kadang biasa di masjid biasa banyak Al-Quran, kan begitu, banyak Al-Quran, kemudian ada sobekan-sobekan begitu, biasa tercecer begitu sedikit. Jangan kita biarkan, supaya apa, supaya dia tidak diinjak orang. Lebih kita ambil baru kita bakar, seperti itu. Supaya apa, supaya tidak terinjak, seperti itu. Adapun kalau seumpama jimat menggunakan Al-Quran, ya, jimat menggunakan Al-Quran, ini ada dua pendapat para ulama. Jimat menggunakan Al-Quran atau nama-nama Allah Subhanahu wa taala, itu Asmaul Husna, maka para ulama berbeda pendapat, ada dua pendapat tentang hal ini. Yang pertama, diantaranya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari, beliau membolehkan hal ini, maksudnya menggunakan jimat menggunakan Al-Quran. Kemudian Al-Imam
Qurtubi dalam tafsirnya beliau menukil perkataan Imam Malik ya rahimahullah dalam tafsirnya, dalam tafsir Qurtubi membolehkan juga hal ini. Itu pendapat pertama. Kemudian pendapat yang kedua adalah tidak membolehkan, dan ini pendapat yang kuat, tidak membolehkan meskipun Al-Quran ya. Selain Al-Quran dikatakan semua tidak boleh. Adapun kalau sumpah menggunakan Al-Quran, maka para ulama berbeda pendapat, ada yang membolehkan, ada yang tidak. Namun pendapat yang kuat adalah tidak boleh meskipun menggunakan Al-Quran. Satu, di antara alasannya adalah keumuman hadis-hadis dari Nabi SAW mengenai jimat. Tidak ada pengecualian bahwa kalau sumpah menggunakan jimat menggunakan Al-Quran boleh, tidak dijelaskan seperti ini. Keumuman hadis itu adalah jimat itu adalah syirik ya, seperti itu. Jimat adalah syirik, jadi entah itu jimat apapun ya. Kemudian yang kedua adalah menutup celah-celah kesyirikan. Karena kenapa? Kalau sumpah kita menggunakan jimat, otomatis apa? Pastilah memang kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, namun di sisi lain kita yakin juga kepada ini. Seperti itu, akhirnya semakin terkikis tawakal kita, semakin berkurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang kita yakin kepada Allah, percaya sama ini. Jadi ketika mau pergi sudah cari jimat saya. Merasa kayak kurang apalah begitu, kurang sempurna atau apa ketika tidak ada jimatnya. Kurang pede, kurang apalah begitu tidak ada jimatnya. Seperti itu. Itu ya. Yang kedua, kemudian yang ketiga, kata para ulama, kenapa melarang atau tidak boleh menggunakan jimat meskipun itu dari Al-Quran ataupun nama-nama Allah. Kalau sumpah kita menggunakan jimat, kemudian kita entah itu kita pakai kalung begini, atau mungkin dipakai biasa di pinggang begini, di perut, di pinggang bawa sini diikat-ikat, biasa dipakai itu yang hitam-hitam itu, kain-kain hitam, atau dimanapun itu. Nah, ketika seperti itu, ini dikhawatirkan para ulama kalau sumpah dipakai kalung atau mungkin di apapun disimpan dalam tubuh kita, entah itu gelang-gelang atau apalah begitu, dan ada jimat-jimatnya situ, ada tulisan-tulisan Al-Quran. Dikhawatirkan oleh para ulama adalah ketika kita masuk dalam WC, kemudian ada mungkin itu ayat kursi ditulis, kemudian disimpan di kertas, lalu dibungkus, lalu dikasih kain apalah. Itu dikhawatirkan para ulama nanti kalau seumpama kita masuk ke WC, kemudian kita entah itu mandi atau kencing apa dan sebagainya, dan ada jimat dalam tubuh kita, ini tidak boleh kita membawa Al-Quran masuk ke dalam WC. Yang Al-Quran nama-nama Allah saya tidak boleh, apalagi Al-Quran, seperti itu. Yaitu yang antara alasan-alasan para ulama ya akan hal ini, seperti itu. Oke, semoga saya ada manfaatnya. Itu sedikit penjelasan dari saya ya. Yang benar semuanya datangnya dari Allah SWT, dan yang salah adalah datangnya dari saya dan syaitan. Saya adalah manusia biasa dan sangat fakir akan ilmu, yang terus belajar dan belajar ya. Baik, kita akan buka ini. Umi, kasih anu dulu Mi. Umi, coba kasih gunting dulu atau silet. Coba kasih gunting dulu atau silet. Kita akan buka. Jangan kemana-mana. Tetap tonton videonya supaya Anda tidak penasaran. Kita buka ini. Ya. Jadi itu tadi ya untuk anti iqbal ya. Kalau sumpah pakai jimat ya, boleh dibakar. Kalau sumpah kayak kertas boleh dibakar. Ada juga yang tidak langsung dibakar, semacam kayak pisau begitu kan, pisau kayak biasa pisau. Nah itu ditunggang izin kita mau menggunakan pisau itu biasanya jangan dibakar. Ketika ini dulu direndam dulu air ruqyah, kalau sumpah kayak pisau kita rendam air ruqyah dulu. Setelah itu baru kita hancurkan, kita bakar seperti itu. Dan terlebih dahulu jangan langsung dibakar begitu saja atau langsung direndam, diruqyah dulu. Karena apa? Ketika contoh kayak ini, sumpah ada jinnya ini, maka kita ruqyah dulu, kita baca ayat ruqyah. Supaya apa? Supaya jin yang dalam sini dia pergi, seperti itu. Seperti itu. Barulah kita hancurkan, seperti itu. Ketika ada jin yang sini baru langsung kita bakar, otomatis dia akan marah begitu kan. Saya
kita atau mungkin keluarga kita seperti itu. Jadi kita rukyah dulu supaya keluar jinnya, barulah kita hancurkan, kita bakar seperti itu ya. Syukron. Baik, sama-sama. Oke, kita buka, kita penasaran apa isinya. Oh, ternyata seperti ini. Ini dibungkus plastik ini supaya apa ini? Sudah keluar kan? Supaya apa namanya? Supaya dibungkus plastik supaya kalau sumpah kena hujan atau air begitu dia tidak hancur. Makanya ini baru dikasih isolasi. Ini kayak tempat pembungkus ya, kayak obat kayak begini. Kan ada kancingannya begitu. Baru dikasih isolasi supaya ini yang terlalu ribet tuh, Mak. Oke, kita ini sudah sudah keluar, kita cek dulu apa isinya. Oh, kita lihat. Masya Allah. Kayak begini. Nah, sudah lihat? Ini nama-nama. Ini tulisan Arab, ini nama-nama. Tulisan Arab, kemudian dia di apa namanya? Di cetak begitu. Di fotokopi. Ini banyak. Ini nama-nama. Oh, ini tulisan Arab. Ini kecil ya. Ini nama-nama para sahabat. Sudah kebuka nama para sahabat. Nama para sahabat Nabi SAW yang di perang Badar, yang ikut di peperangan Badar. Ini ada banyak. Allah sesuai dengan ininya katanya lebih 300. Ini banyak sekali ya, nama-nama para sahabat Nabi SAW yang ikut dalam peperangan Badar. Ada banyak sekali nama-nama sih, lebih 300 nama-nama. Kecil tulisannya, tulisan Arab ini. Nah, kemudian dicetak lalu difotokopi. Ini coba maksudnya kita pikir saya secara akal saja, maksudnya kita tidak menggunakan dalil dari Al-Quran ataupun dari Nabi SAW. Secara akal saja, ini kertas ya, samanya kertas sama kayak begini. Ini kertas tisu sama, apa bedanya ini dengan ini? Kertas tisu ini dan kertas ini sama-sama kertas, cuman apa, ini kita meyakininya, kita meyakini sesuatu ini, nama-nama para sahabat ini dalam peperangan Badar. Kita meyakini ini dapat memberikan manfaat, dapat menolak bala, dapat menolak keburukan, dapat menolak bencana, maksudnya katanya seperti itu. Nah, supaya tidak diganggu setan. Malah ini setan suka ini sesuatu ini karena dia masuk ke sini. Nah, seperti itu. Oke, tidak penasaran lagi kan isinya? Tulisan Arab, nama-nama para sahabat radhiyallahu anhum. Oke, itu ya. Baik, kita akan bakar ini. Kita rukyah dulu. Baru kita bakar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
Huwallahu alladzi la ilaha illa hu alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa hu al-malikul quddus al-malikul quddus al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Wa huwal azizul hakim. Wa huwal azizul hakim. Wa huwal azizul hakim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah. Wa tilkal amthal nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah. Wa tilkal amthal nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah. Wa tilkal amthal nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzu bika min syururihim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Baik, kita akan bakar ini. Bakar. Ya, sama ininya. Sekalian sama benang-benangnya semua, plastik-plastiknya. Mana tadi koreknya sih? Ini kita kecilkan, sudah kita rukyah jadi seperti itu ya. Sebelum kita hancurkan sesuatu itu ya, ada yang bisa langsung dibakar, ada yang kita rendam oleh rukyah seperti itu. Gunanya supaya apa? Ketika ada jinnya dan supaya dia keluar dulu, barulah kita hancurkan seperti itu. Kita bakar. Semoga saya kalau ada jinnya dia bertobat kepada Allah. Ini sudah kita bakar. Bismillah. Ini kayak merinding bulu-bulu saya. Ini sudah lagi kita bakar. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. 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 Ini dia berasap kayak seperti dukun-dukun lagi beraksi mantranya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini bakar. Alhamdulillah sudah kita hancurkan. Oke, alhamdulillah. Demikian tadi ya untuk penjelasan mengenai jimat-jimat, entah itu jimat-jimat apapun itu, cincin-cincin yang kita yakini. Contoh biasa kayak bisa dijual di pasar. Oh, ini bagus untuk bertani, ini bagus untuk menanam-nanam, bagus untuk apa, pelaut, bagus. Itu jangan seperti itu. Itu ada sesuatu yang tidak boleh, karena kita meyakini sesuatu. Oh, saya cocok dengan cincin ini. Oh, kalau pisau ini saya bawa, saya ini begini-begini, jauh bahaya apa semua. Jangan. Itu karena kita meyakini seperti itu, yang masuklah setan. Tujuannya apa? Supaya betul-betul jadi sesuai apa yang kita maksud seperti itu. Contoh menghias, oh ini bagus kalau kalau saya pakai ini jimat-jimat saya kebal, akhirnya betul-betul kebal dia. Ya, masuk jin seperti itu, akhirnya betul-betul kebal. Ya, sehingga apa? Sehingga semakin percaya dengan jimatnya itu, akhirnya dia semakin sesat.
semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kesyirikan ya. Baik, demikian ya penjelasan tadi mengenai jimat dan juga tadi sudah kita bahas, alhamdulillah. Demikian ya untuk video ini, sengaja saya buat video supaya ada manfaatnya begitu ya. Jangan pernah malu atau bosan untuk menyampaikan kebaikan sekecil apapun itu. Apalagi ini sudah masuk bulan puasa ya. Tentunya kebaikan kalau seumpama di bulan puasa ya, satu kebaikan itu Allah SWT akan melipat gandakan. Oke, demikian, semoga saja ada manfaatnya. Yang benar semua datangnya dari Allah SWT, dan yang salah datangnya dari saya pribadi dan syaitan. Allah SWT rasanya berlepas diri darinya. Baik, demikian saya akhiri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.